البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Alhamdulillah, bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Masih kita di kitab yang baru di kitab Bulughul Maram di sini. Kitab Al-Aiman wa Nudzur. Sudah kita sebutkan maknanya Al-Aiman yaitu sumpah-sumpah dan nadar-nadar. Sebutkan pada pertemuan terlewat oleh beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, larangan seorang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pengagungan. Kemudian juga disebutkan tentang riwayat Imam Muslim, ada lafaz di situ aflaha bi abi in sadaqa. Ini Nabi seakan-akan beliau bersumpah dengan wa abihi, demi bapaknya. Disebutkan ada beberapa jawaban yang benar bahwa itu dihapus dengan hadis-hadis seperti ini. Demikian juga maksudnya mungkin itu ada ucapan yang biasa diucapkan orang Arab. Sebagian mengatakan ya bahwa di situ ada yang dihapuskan, yakni wa rabbi abihi, demi Robnya bapak dia. Ya demikian. Berikutnya kita sebutkan qala rahmatullah hadis nomor 1361. Wa Nabi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini disebutkan oleh Imam Muslim. Qala beliau mengatakan qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaminuka ala ma yusaddiquka bihi sahibuk. Sumpahmu adalah atas apa yang saudaramu itu, sahabatmu itu membenarkan kamu bihi dengannya. Ya ini perlu dipahami nanti. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, al-yamin, sumpah itu ala niyatil mustahlif, atas niatnya orang yang meminta sumpah. Akhrajahuma Muslim, keduanya dikeluarkan Imam Muslim. Jadi sumpah itu, sumpah kamu itu adalah tergantung dari niat dari orang yang minta sumpah darimu. Ya demikian. Kadang-kadang orang dia bersumpah tapi ada sesuatu yang dia sembunyikan. Ya, walaupun ada perincian di sini. Disebutkan di sini at-ta'wil bil yamin huwa ta'rid biha fa yahlifu wa yuhimu asami, yaitu ta'wil, yakni memalingkan maksud di dalam sumpah itu ya adalah apa? Seorang yang bersumpah yang dia itu yuhimu sami, memberikan ya kemungkinan orang yang mendengar itu anau yahlifu ala syai', bahwa dia bersumpah dengan sesuatu, wa huwa yahlifu ala syai' akhar, dia bersumpah pada sesuatu yang lain. Ya demikian. Ya umpamanya seperti ini, kamu berani bersumpah enggak bahwa kamu tidak mencuri? Paham? Orang ini sudah mengatakan gitu, orang yang minta, sumpahlah kamu, apalagi demikian juga hakim, sumpahlah kamu bahwa kamu tidak mencuri. Kemudian dia mengatakan, wallahi demi Allah, aku tidak mencuri. Lihat ini, dia mengatakan demi Allah aku tidak mencuri. Maka seperti ini niatnya harus niat orang yang meminta sumpah itu. Ya ini maknanya dia tidak mencuri mobil tersebut, karena ini sedang berbicara masalah mobil. Tapi orang yang dimintai sumpah dia meniatkan dalam hatinya, mentakwilkan, aku tidak, demi Allah aku tidak mencuri, ini aku tidak mencuri rumah. Maka ini tidak boleh, paham? Jadi penting seperti ini. Sebagian orang dia berani, ya aku berani bersumpah, aku tidak mencuri, tapi dia meniatkan apa? Demi Allah, aku tidak mencuri rumah. Padahal orang yang berbicara dengan dia, yang minta dia untuk bersumpah itu maksudnya apa? Ya ini mencuri mobil yang tadi disebutkan. Ya paham? Oleh karena itu Nabi mengatakan, yaminuka ala ma yusaddiquka bi sahibuk, atau al-yamin ala niyatil mustahlif. Sumpah itu adalah tergantung dengan niat orang yang minta sumpah tersebut. Karena sebagian orang dia berani, kamu korupsi enggak? Demi Allah aku tidak korupsi. Yang dibicarakan adalah korupsi, yakni uang yang ada di perusahaan dia umpamanya 50 juta itu. Tapi dia mengatakan demi Allah aku tidak korupsi. Ini aku tidak korupsi uang di pabrik itu. Ya jelas. Ya. Jadi dia mengatakan demi Allah itu dengan niatan apa? Dengan niatan ada di dalam diri dia.
Tidak, itu tidak boleh. Jadi sumpah itu adalah tergantung dari niat apa yang dipahami oleh siapa orang yang minta sumpah tersebut. Tapi ini ada tafsir, ada perinciannya. Disebutkan oleh para ulama, ya disebutkan ya di dalam Syarah Sahih Muslim, demikian juga Al-Mughni dan Fathul Bari. Apabila ya ini ada rincian hadis ini, fa in kana al-halif madluman. Paham, bisa ditulis. Apabila orang yang bersumpah itu yang dimintai sumpah ini tadi didolimi dia yang didolimi. Umpamanya dia disuruh membayar taruhlah pajak ya, atau jangan pajak lah. Ini contoh yang mungkin agak berat. Anak pajak kan tidak boleh sebenarnya. Taruhlah membayar ya permintaan apa yakni tarikan umpamanya atau upeti. Kamu sudah bayar upeti belum? Ya umpamanya. Dia didolimi ini. Setiap hari dia harus membayar 100.000 kepada preman itu umpamanya. Dia punya toko, ya kan? Kemudian dia mengatakan demi Allah. Ya demi Allah aku sudah membayar. Ini kan dia didolimi. Maka seperti ini boleh dengan niatan apa? Demi Allah aku sudah membayar kemarin. Yang kemarin aku sudah membayar. Ya maka ini boleh. Atau mungkin dia menyembunyikan orang yang mau dibunuh. Ditanya oleh orang yang dia itu mendolimi itu. Kamu sembunyikan orang itu. Dia bilang demi Allah aku tidak menyembunyikan. Ini niatnya dia apa? Dia bilang itu karena dia yang didolimi atau mana yang didolimi. Demi Allah aku tidak menyembunyikan. Ini menyembunyikan pemain ayam pemain. Nah, dia niatkan seperti itu. Maka ini boleh. Ya. Fa in kana al-halif madluman jasalahu dzalika daf'an an-nafsi dzul. Apabila orang yang bersumpah itu didolimi maka boleh dia untuk mengatakan tadi ya meniatkan apa? Meniatkan sebenarnya adalah bukan itu yang dimaksud, ya. Untuk menghadapi kedzaliman terhadap diri dia. Paham? Ya itu. Tetapi wa in kana al-halif dzaliman ya, tapi kalau orang yang dia itu bersumpah adalah yang zalim atau orang yang berbohong dan sebagainya, maka tidak boleh. Paham? Dan hukum asalnya adalah bahwa sumpah itu adalah sesuai dengan niat orang yang meminta sumpah tersebut. Berikutnya hadis nomor 1362. Wan Abdurrahman bin Samurah, dari sahabat Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim. Qala beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza halafta ala yaminin, apabila engkau bersumpah dengan suatu sumpah, ya fara'aita ghairaha khairan minha, dan kau melihat selainnya lebih bagus darinya, fakafir an yaminik, maka batalkanlah sumpahmu. Tebuslah sumpahmu. Wa'til ladzi huwa khair, dan datangilah yang dia itu lebih bagus. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Muslim. Ini contohnya paling mudah, yang umpamanya seseorang mengatakan demi Allah aku tidak akan mendatangi majelis ilmu lagi. Ya, karena ada fulan umpamanya. Dia enggak mau kumpul dengan orang itu kalau di situ ada, di masjid itu ada orang itu. Maka kemudian suatu saat dia melihat, wah ini aku rugi kalau aku enggak belajar. Aku akan semakin lemah imanku. Akhirnya dia apa? Ke masjid tersebut. Loh, tadi sudah bersumpah tidak akan mendatangi masjid tersebut. Ya, bayarlah sumpah tersebut. Ya, dengan puasa 3 hari atau memberi makan 10 orang miskin atau membeli pakaian, ya, untuk 10 orang miskin. Ya, demikian. Jadi kalau ada sesuatu yang lebih bagus padahal dia sudah bersumpah, maka batalkan sumpahnya itu dan datangi lebih bagus. Wa fi lil Bukhari, di dalam lafaz Imam Bukhari, fa'til ladzi huwa khair, datangilah yang dia itu lebih bagus. Wa kafir an yaminik, dan batalkan sumpahmu. Kalau lafaz ini berarti apa? Lafaz ini berarti apa? Datangi dulu yang baik itu baru batalkan sumpah, bayar dendanya, kan itu. Wa fi riwayat, dan dalam riwayat li Abi Dawud, riwayat Imam Dawud, fa kafir an yaminik, maka batalkanlah sumpahmu. Ya. Nah, kemudian ada lafaz ini, summati, kemudian i'til ladzi, datangilah, ya, i'til ladzi, datangilah yang huwa khair, yang dia itu lebih bagus. Jadi apa? Lafaz ini apa? Batalkan dulu sumpahnya baru datangi yang bagus itu, kan itu. Lafaz ini kalimat summa ini adalah dhaif, ya, disebutkan
Ini lafaz kemudian, ya ini berarti batalkan dulu baru datangi kan itu. Ini adalah syadzah. Nyeleneh. Ya disebutkan disebutkan di sini bahwa waqad rawa hadis Anil Hasan jam'un. Ini meriwayatkan dari Hasan Al-Basri. Jam'un sekelompok dari para rawi hadis kulluhum bil wawi dengan lafaz wawu. Kalau ini kan summa kemudian. Ya, yaitu siapa? Mansur bin Zazan, Yunus bin Ubaid, Ubarak bin Fadalah, Abdullah bin Aun, Hisyam bin Hasan, Jarir bin Hazim dan banyak menyelisih ya rawi yang ada. Ya, demikian. Itu kota ada dan sebagainya. Masya Allah. Tak ada ya imam. Tapi menyelisih yang lain yang lebih banyak. Demikian juga ulama-ulama yang hafalannya juga seperti dia. Maka dihukumi syadz. Jalan kalimat kemudian maka di sini adalah dhaif. Maka di sini disebutkan bahwa seseorang apabila sudah bersumpah dengan sesuatu, kemudian dia lihat yang lain lebih bagus, ya dalam hal sisi agama atau mungkin sisi dunia, maka batalkan sumpahnya. Lalu apakah membatalkan dulu baru mendatangi atau mendatangi dulu kemudian untuk kemudian membatalkan sumpahnya? Kedua-duanya boleh. Ya. Mana lebih afdal? Sama kedua-duanya. Lafaz yang kemudian summa tadi adalah dhaif. Ya, sudah selesai. Di sini ada beberapa permasalahan tentang masalah ini. Disebutkan apabila seseorang sudah mengatakan demi Allah, maka sumpahnya itu adalah terjadi. Kemudian jika bersumpah dengan selain Allah, maka itu adalah perbuatan syirik. Kemudian juga huruf-huruf sumpah, kemarin sudah kita sebutkan, ya, wawu, ba, kemudian ta, wallahi, tallahi, ya, wallahi, tallahi. Kemudian ada juga yang menggunakan hamzah. Jadi Allah, maka boleh. Demikian juga la Allah, boleh juga. Kemudian juga boleh waimullah. Waimullah di sini dari aiman, sama, sumpah, boleh. Kemudian disebutkan aqsamu billah atau ahlifu billah, sama. Aku bersumpah dengan nama Allah, ini juga boleh. Kemudian juga mereka menyebutkan bagaimana kalau dia mengharamkan sesuatu yang halal, mengharamkan untuk dirinya, sesuatu yang dia itu adalah sebenarnya boleh. Ya. Apakah dibayar? Iya, dibayar. Ya, sebutkan demikian. Sebutkan dalam surat Tahrim, lima tuharimu ma halallahu lak. Demikian. Ya Nabi, lima tuharimu ma halallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan ya atas dirimu yang Allah halalkan? Nabi tidak akan meminum madu. Ya, madu yang manis itu. Kemudian beliau pun ya turun ayat ini. Kemudian juga disebutkan apakah kalau dia bersumpah dengan makhluk demi bapakku mamanya, apakah sumpahnya terjadi? Jawabannya tidak. Ya, karena itu tidak boleh. Kemudian berikutnya hadis nomor 1363. Qala Ramadana wa Ibnu Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Disebutkan ya hadis ini yang benar dalam mauquf. Berarti ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Tapi amal dengannya. Semua para ulama demikian. Yang benar itu adalah ucapan Abdullah bin Umar. Imam At-Tirmidzi sendiri beliau mengatakan wala na'lamu hadan rafa'ahu ghaira Ayyub As-Sikhtiyani. Aku tidak mengetahui seorang pun yang merofakkan ini, mengangkatnya, itu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Ayyub As-Sikhtiyani. Demikian juga ucapan Baihaqi. Ya, di sini ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu saja, bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, man halafa ala yaminin, barang siapa yang bersumpah dengan suatu sumpah. Faqala, kemudian dia mengatakan, insyaallah, dia mengatakan insyaallah. Demi Allah aku tidak akan masuk rumah orang itu, insyaallah. Nah, seperti ini, fala hinsa alaih, maka tidak ada hins, pembatalan atasnya, tidak ada denda tadi atas dia. Ya, kalau dia bilang insyaallah berarti tidak perlu membayar kafarah. Kalau dia kemudian melakukan yang dia telah bersumpah padanya. Kenapa? Kan dia mengatakan insyaallah. Ya, disebutkan dalam hadis ini tadi, ya bukan ucapan Nabi, tapi disebutkan
ya, oleh Ibnu Qudamah rahimahullah taala tidak ada perselisihan, ada khilaf, tidak ada perselisihan di antara para ulama. Ya demikian. Kemudian mereka menyebutkan kalimat insyaallah ini adalah diucapkan ketika itu juga. Kemudian juga tidak dengan dalam hati, dia mengucapkan juga demi Allah insyaallah. Jadi dengan ucapan dia langsung, ya tidak dengan dalam hati. Demikian juga di dalam talak, demikian juga memerdekakan budak, kalau dia bilang insyaallah maka tetap boleh. Kemudian disebutkan syarat ya ketika dia itu ya bersumpah, kemudian dia membayar kafarah dendanya itu, bahwa dia bersumpahnya adalah dengan apa? Dengan sengaja, tidak dipaksa. Kemudian ini yang pertama. Jadi dia bersumpahnya bisa ditulis, ini syarat sumpah ini adalah apa? Dia adalah sengaja, tidak dipaksa. Kemudian juga dengan lafaz ya yang dia itu benar demi Allah ya, dan tidak boleh demi bapakku, maka seperti ini tidak terjadi sumpah itu. Di lafaznya adalah lafaz yang benar. Kemudian juga dia melakukan apa? Kalau dia mau membatalkan, dia melakukan perbuatan dia batalkan itu. Jadi demi Allah aku tidak akan memasuki rumah itu. Maka dia membatalkannya kapan? Ketika dia memasuki rumah tersebut. Ya demikian. Dia membayar kafarahnya. Bagaimana kalau lupa? Ya dia lupa ternyata, maka seperti ini tidak perlu membayar kafarah. Sampai di sini, subhanallah.